Ini adalah hasil tanaman. Monggo Pak. Ini adalah hasil tanaman jagung yang menggunakan alat tanam secara manual. Nah, di video kali ini kita akan membahas masalah pemupukan. Nah, oke Sobat Caping. Hari ini saya sedang bersama dengan Pak Haji Fauzi lagi. Kami berada di lahan jagung yang rencananya kita akan buat demplot di lahan ini ya. Nah, sebelum kita berbicara masalah pemupukan kali ini, jadi pertama saya ingin memberitahukan Sobat Caping terlebih dahulu bahwa lahan jagung ini 10 hari yang lalu ya Pak Haji ya, 10 hari yang lalu kita melakukan penanaman dengan menggunakan alat tanam tapi yang secara manual. Nah, ini sudah terlihat hasilnya ya. Jadi pertumbuhannya cukup serentak ya Pak Haji ya. Dan juga seperti yang saya bilang, untuk ukuran tanamnya ini persis ya Pak Haji. Jadi sama, jarak di dalam barisannya sudah teratur, dan isi untuk jumlah jagung yang tertanam di setiap lubang tanahnya ini cukup teratur juga, antara 1 dan 2 ya, meskipun ada beberapa juga yang masih agak banyak keluarnya ya Pak Haji, antara 4 sampai 5, tetapi 80% ini sudah sesuai dengan harapan kita, jadi 1 sampai 2 benih per lubang tanamnya. Nah, oke, di kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit wawasan ya, memberikan sedikit pengalaman bagaimana cara kita dalam melakukan pemupukan, kemudian kapan waktu yang tepat untuk melakukan pemupukan jagung, dan pupuk apa saja yang harus kita berikan kepada tanaman ketika memasuki masa vegetatif atau setelah penanaman seperti ini. Jadi Pak Haji, sebenarnya pada dasarnya pemupukan jagung itu ada 3 cara yang bisa kita lakukan Pak. Jadi yang pertama, kita bisa melakukannya dengan cara tabur biasa. Nah, oke Sobat Caping, jadi pemupukan kita hari ini kita melakukannya dengan cara ditabur biasa ya Pak Haji. Iya. Nah, kenapa seperti itu? Memang secara teori ketiga macam cara yang bisa kita lakukan itu ada kelebihan dan ada kekurangan. Jadi yang kita lakukan hari ini seperti yang bisa Sobat Caping lihat. Jadi Pak Haji melakukan pemupukan dengan cara ditabur biasa seperti ini. Nah, memang secara pekerjaan Pak Haji, jadi cara seperti ini memang lebih cepat, waktunya lebih cepat. Cuman kekurangannya menurut saya, jadi kalau pupuk berada di luar seperti ini yang pertama, pupuk gampang menguap, terkena panas, kemudian terkena angin dia gampang menguap. Nah, kemudian ketika turun hujan, misalkan nanti sore hujan nih, biasanya pupuk ini gampang terbuang. Nah, jadi kekurangannya itu memang lebih cepat tetapi lebih banyak kekurangannya. Nah, kemudian cara yang kedua bisa kita lakukan dengan cara ditugal. Nah, jadi seperti ini alatnya ya, Sobat Caping ya. Kita bisa melakukan dengan cara ditugal, dan ini menurut saya adalah cara yang paling efektif. Nah, secara pekerjaan memang lebih lama. Kemudian yang kedua, membutuhkan tenaga kerja yang lebih. Nah, biasanya satu peta lahan ini cukup 1 sampai 2 orang. Ketika kita melakukan pemupukan dengan cara seperti ini, dengan cara ditugal, dia membutuhkan sekitar tambahan 1 sampai 2 orang lagi. Jadi ada yang membuat lubang, ada yang meletakkan, kemudian ada yang menutupi. Nah, tetapi kelebihan dari cara ini, jadi pupuk itu sangat efisien sekali. Jadi penyerapannya itu lebih banyak diserap oleh tanaman karena dia tidak gampang menguap. Soalnya ada di dalam. Iya. Nah, jadi itu langkah yang paling efektif. Nah, kemudian cara yang terakhir, kita bisa melakukan dengan cara dikocor, disiram, seperti tanaman hortikultura seperti lombok,
kemudian tembakau. Jadi seperti itu caranya bisa. Itu lebih efisien, lebih cepat diserap tanaman, tetapi kekurangannya itu dia membutuhkan tenaga lebih. Kemudian yang kedua, lebih cepat diserap tetapi lebih cepat hilang juga. Jadi pemupukannya harus lebih sering. Nah, jadi itulah beberapa cara yang bisa dilakukan. Nah, kemudian untuk waktunya sendiri Pak Haji. Jadi ini jagung ini kan sudah umur 10 hari. Nah, pemupukan yang pertama itu bisa kita lakukan ketika umur jagung antara 7 sampai 10 hari. Nah, itu waktu yang tepat untuk melakukan pemupukan yang pertama. Nah, sebenarnya lebih tepat itu pemupukannya bersamaan dengan waktu tanam. Tetapi waktu itu kan kita kesulitan cari tenaga ya, makanya kita baru bisa melakukan pemupukan sekarang. Kemudian untuk pemupukan yang kedua itu bisa dilakukan ketika jagung memasuki umur 14 sampai 21 hari, 2 minggu sampai 3 minggu kemudian. Itu pemupukan yang kedua. Dan pemupukan yang terakhir itu bisa dilakukan antara umur 40 sampai 45 hari. Jadi sebaiknya 3 kali pemupukan, itu yang lebih bagus. Nah, untuk pupuknya sendiri, kalau pada saat penanaman kita lakukan pemupukan, jadi pupuk yang kita gunakan cukup Ponska saja, NPK Ponska. Tetapi karena kita dulu tidak bareng dengan pemupukan, jadi pemupukan yang pertama bisa kita menggunakan pupuk urea dan Ponska. Jadi untuk starter, jadi biar pertumbuhannya cepat. Kemudian untuk NPK-nya ini, karena NPK Ponska ini membutuhkan waktu yang cukup lama untuk diserap, jadi sebaiknya kita gunakan pada pemupukan yang pertama dan yang kedua nanti. Nah, dan pemupukan yang terakhir kita cukup menggunakan urea saja. Nah, jadi itu masalah pemupukan. Lain-lainnya monggo nanti Pak Haji bisa menggunakan alternatif lainnya. Misalkan mau menggunakan tambahan asam amino, kemudian pupuk organik cair dan lain sebagainya, monggo dipersilakan. Nah, cuman untuk pemupukan bawah, jadi itulah beberapa pupuk yang bisa kita gunakan. Pupuk pertama urea Ponska, pupuk kedua urea Ponska lagi, dan yang terakhir cukup urea saja atau ZA. Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi Pak Haji, tanaman itu kan sebenarnya butuh makan. Sama dengan diri kita. Dia waktunya lapar ya butuh makan, waktunya haus dia butuh minum, waktunya sakit dia butuh obat. Nah, cuman bedanya kan dia tidak bisa ngomong, kan itu saja Pak. Yeah. Kalau kebutuhannya kan sama saja. Nah, jadi itulah beberapa cara yang bisa kita lakukan. Langkah mana yang paling tepat ya monggo nanti bisa disesuaikan dengan kondisi Pak Haji. Karena terkadang teori dengan praktek itu tidak sama. Yeah. Nah, kita kan hari ini rencananya mau pupuk tugal. Yeah. Cuman karena kita kesulitan mencari tenaga kerja, akhirnya tenaga kerjanya ya ditabur. Kita menggunakan cara ditabur. Oke, terima kasih Sobat Caping. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.